Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang fikir dan zikir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang epistemologi irfani. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa epistemologi irfani, mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu. Mari kita belajar lagi bagi yang sudah tahu. Nah, kalau dalam filsafat, epistemologi itu membahas tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu, bagaimana ilmu itu beroperasi sebagai metode, sebagai metodologi, kemudian bagaimana ilmu itu dianggap benar, verifikatif, validitas keilmuan, seperti itu. Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang epistemologi bayani sebagai salah satu khas pemikiran Arab yang menganggap sumber pengetahuan itu adalah teks. Maka kali ini kita akan berkenalan, akan membahas tentang epistemologi irfani yang menganggap sumber pengetahuan itu bukan dari teks, tetapi dari intuisi, dari yang dihadirkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dari kasyaf, seperti itu, dari ilham, begitu ya. Secara bahasa irfani itu berasal dari bahasa Arab juga. Arafah atau serumpun dengan kata ma'rifat, artinya tahu, tapi berbeda dengan diksi bahasa al-ilm, ilmu, yang bermakna tahu juga. Bedanya apa? Kalau arafah itu pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi atau ilmu yang dihadirkan langsung oleh Tuhan, sedangkan ilmu itu pengetahuan yang diperoleh dengan cara kemampuan berpikir, kemampuan logika, kemampuan rasional kita. Ilmu yang didapat melalui proses dialektika pikiran kita, proses kognitif, seperti itu. Dan ilmu irfani, epistemologi irfani itu tidak bisa dilepaskan dengan kaum sufi. Karena yang banyak mengembangkan, yang banyak memelihara dari golongan mereka, dari golongan orang-orang tasawuf, orang-orang pejalan sufi, seorang salik. Maka dari itu, seperti yang saya sebutkan tadi, irfani itu disebut juga sebagai ilmu huduri, ilmu yang dihadirkan oleh Tuhan langsung kepada seorang hamba yang dikehendaki olehnya. Nah, nanti pada tahapan metodenya, pada cara memperoleh ilmu huduri atau ilmu irfani, epistemologi irfani sebagai sumber ilmu pengetahuan melalui dua cara penting atau dua metode penting. Yang pertama melalui riyadhah. Riyadhah itu berkaitan dengan ibadah kita, amal soleh, zakat, puasa, dan amal soleh yang lainnya. Itu riyadhah seperti itu. Sedangkan yang tak kalah penting juga metode penyucian batin. Kesucian batin, kesucian hati, itu menduduki posisi yang juga sangat penting bagi orang tasawuf, bagi seorang sufi, bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu yang dihadirkan oleh Tuhan. Karena ilmu itu cahaya, maka tidak bisa bertempat atau diberikan kepada orang yang ruhnya, batinnya, nuraninya masih kotor atau masih gelap. Kotor dari dosa, kotor dari perbuatan-perbuatan yang lalai, seperti itu. Maka yang pertama
harus riyadhah, yang kedua selalu menjaga kesucian hati, penyucian ruhani, penyucian batin. Lalu sebagai ilmu, irfani itu membahas dua aspek, aspek teoritis dan aspek praktis. Kalau secara praktis, irfani itu membicarakan tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan semesta. Bagi kaum sufi, mengenal Tuhan, ma'rifah, pengenalan terhadap Tuhan itu adalah hal penting. Karena mengenal Tuhan berbicara tentang mengenal keesaannya. Nah, mengenal keesaan Tuhan itu berbicara tentang mengenal hakikat segala sesuatu yang benar-benar ada. Nah, hakikat segala sesuatu yang benar-benar ada itu hanyalah Tuhan, dan yang lainnya itu adalah ilusi semata. Lantas pemahaman yang seperti ini tentang keesaan Tuhan, tentang hakikat Tuhan, tentang hakikat sesuatu itu tidak bisa dicapai oleh orang yang batinnya masih terhijab, batinnya masih kotor, hatinya masih kotor, ruhnya masih kotor. Maka dari itu menekankan adanya latihan riyadhah, lalu penyucian batin. Dan aspek teoritis membahas tentang esensi manusia, esensi Tuhan dan semesta. Di sini tasawuf, irfani banyak kesamaan dengan filsafat. Filsafat juga membahas semesta, tasawuf, irfani juga membahas semesta. Filsafat membahas, tasawuf membahas tentang Tuhan, filsafat juga membahas tentang Tuhan. Tasawuf membahas tentang hakikat manusia, filsafat juga membahas tentang eksistensi manusia. Akan tetapi kalau tasawuf mendasarkan metodenya dengan cara penyucian batin, riyadhah, dan intuisi atau kasaf, sedangkan filsafat mendasarkan metodenya pada kecerdasan akal, kemampuan logika, kemampuan rasionalitas, akal yang sistematis. Lalu kesamaannya antara tasawuf dengan filsafat, pandangannya terhadap semesta. Kalau filsafat menganggap semesta sama kekalnya dengan Tuhan, sama realnya bahkan dengan Tuhan, tasawuf berbeda dengan filsafat. Tasawuf menganggap yang real itu hanyalah Tuhan. Seperti contoh halnya perdebatan Ghazali dalam karyanya dengan para filosof, atau sanggahan Ghazali kepada para filosof yang memperdebatkan tentang kekalnya Tuhan, misalnya ya. Kata para filosof, Tuhan dan semesta itu sama kekalnya, sedangkan menurut tasawuf itu tidak. Artinya hakikat semesta dengan Tuhan itu tidak sama-sama realnya. Lalu kesamaan berikutnya. Kalau filsafat bertujuan untuk memahami semesta, eksistensinya, esensinya, sedangkan tasawuf memahami semesta, memahami Tuhan dalam rangka untuk kembali kepada Tuhan. Kalau tasawuf metodenya dengan cara penyucian batin, dengan riyadhah, lalu diberikan kasyaf, diberikan ilmu yang dihadirkan oleh Tuhan, ilmu huduri, irfani, ma'rifat. Sedangkan filsafat itu memposisikan caranya, metodenya melalui kecerdasan akal, kecerdasan logika, aksioma-aksioma. Lalu ada beberapa fase perkembangan tasawuf. Fase pertama di mana
masih fase pembibitan atau benih-benih, yaitu pada masa Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, dan berikutnya sampai abad kedua era Rabi'ah al-Adawiyah, Hasan al-Basri gitu. Pada fase ini belum ada golongan orang sufi, tetapi benih-benih tasawuf seperti perilaku zuhud itu sudah ada. Itu pada fase pembibitan atau benih, cikal bakal ajaran tasawuf ada. Kemudian fase berikutnya, fase abad kedua Hijriyah, itu sudah mulai ada. Ditandai dengan tokoh-tokohnya seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Fudail bin Iyad. Lalu pada fase berikutnya, fase ketiga, fase abad 3 Hijriyah sampai 4 Hijriyah. Pada abad keempat pada abad ketiga sampai keempat Hijriyah, ini sudah mulai banyak orang-orang atau tokoh-tokoh tasawuf seperti Bayazid al-Wustami, Al-Hallaj. Mereka membicarakan konsep-konsep fana billah, peniadaan diri yang menyatu dengan Tuhan. Bukan badan yang fisik sudah barang tentu, tapi kesadaran kita yang menyatu dengan Tuhan. Lalu pada fase berikutnya, abad kelima itu fase puncaknya tasawuf. Orang-orang tasawuf memadukan sumber keilmuan irfani dengan syariah Islam, fikih, jurisprudensi. Ini fase puncaknya. Pada abad kelima ini tokohnya seperti Imam Al-Ghazali, Abu Sa'id Al-Mursi. Mereka itu golongan ulama yang coba menggabungkan kemampuan tasawuf, kemampuan irfaninya dengan ilmu-ilmu fikih. Lalu pada abad berikutnya, abad di mana ilmu irfani, tasawuf ini dari berkembang menjadi semakin berkembang. Fase spesifikasi. Banyak tokohnya, terutama dalam tasawuf yang menjadi thariqah, aliran tasawuf yang menjadi thariqah. Yang terutama banyak diwarisi oleh golongan Sunni, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Abul Hasan Asyadili, Ibnu Athaillah dengan kitabnya Al-Hikam, dan kisahnya yang tragis beliau Suhrawardi Al-Maktul yang terbunuh. Lalu berikutnya setelah fase ini, tasawuf atau orang-orang irfani, epistemologi irfani mengalami fase penurunan. Karena ajaran tasawuf diwarisi oleh golongan ahlus sunnah, sunni misalnya, tapi lebih kepada praktek thariqah, amaliyah, zikir, seperti itu. Sedangkan warisan tasawuf yang teoritisnya atau keilmuannya itu banyak diwarisi oleh golongan-golongan Syiah, di mana juga banyak dipadukan dengan filsafat oleh kelompok mereka. Itu semua adalah kekayaan epistemologi filsafat Islam. Khususnya kita sebagai orang muslim harus merawat itu semua, mempertanggungjawabkan itu semua. Jangan malah menjadi orang-orang yang anti terhadap yang satu karena fanatik dengan yang satunya. Menjadi orang yang fanatik terhadap sumber pengetahuan yang bayani. Kalau tidak ada teksnya,
tidak dipercaya, misalnya seperti itu. Atau menjadi orang yang fanatik terhadap irfani, berbicara tentang ilham, tentang wahyu, pengalaman spiritual, atau fanatik terhadap filsafatnya, misalnya mengandalkan kemampuan logika. Idealnya itu ketika bisa menggabungkan semuanya, kemampuan kecerdasan akal, lalu juga tidak tercerabut dari akarnya sebagai wahyu, ada kitabnya, dan juga tidak meninggalkan kecerdasan batin yang diperoleh melalui intuisi. Ketika bisa memadukan ketiganya, tentu akan sangat lebih baik dan menjadi ideal dan sempurna dalam mencapai kemaslahatan, kemajuan untuk umat dan untuk diri kita sendiri. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.